Halo teman-teman, akhirnya resmi aman GalPay di akun Laku, Kredivo, EasyCash, Shopee PayLater dan lain-lain. Nah, video kali ini khusus saya buat teman-teman yang sekarang bingung nggak punya uang untuk bayar pinjaman online, sebagai bekal agar nantinya aman dari yang namanya terjerat pinjaman online. Nah, maka dari itu simak video sampai habis ya teman. Ada hal-hal yang wajib diperhatikan pada saat kita memutuskan untuk GalPay atau gagal bayar di pinjaman online. Saya akan bahas satu persatu ya teman. Yang pertama, kita wajib tahu resiko-resiko yang akan kita tanggung jika kita sudah melakukan GalPay atau gagal bayar di pinjaman online. Ini penting agar kita bisa mempersiapkan diri untuk konsekuensi terburuk. Kita sudah ada persiapan mental dan pikiran, karena GalPay atau gagal bayar di pinjaman online ini menyerang psikis kita, menyerang pikiran kita. Jadi kita harus pinter-pinter mengelola psikis kita, pikiran kita, dan tahu resiko-resiko yang harus kita tanggung. Misalnya kita akan ditelepon oleh dari kolektor atau customer service itu 3 kali sehari setelah kita melakukan GalPay. Itu biasanya 1-2 hari itu langsung ditelepon 3 kali sehari. Jadi kita harus matikan dulu nomor HP-nya, copot kartunya agar kita terbebas dari ini. Dan kita akan ditagih debt collector jika umpamanya kita memenuhi kriteria. Nah, kriteria ini ada 2 ya teman. Yang pertama kriteria tentang domisilinya, yang kedua tentang besarnya pinjaman. Ini mempengaruhi apakah debt collector akan datang ke rumah atau tidak. Jadi teman-teman harus tahu resiko-resikonya jika kita sudah melakukan GalPay atau gagal bayar, karena nantinya tidak kaget ya teman. Itu yang pertama. Untuk poin yang kedua, kita harus tahu pasal-pasal OJK yang melindungi kita sebagai customer service pinjaman online. Ini ada di pasal 19 bait 6 nomor 2023. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung download PDF-nya, baca-baca tentang aturan OJK ini khusus buat teman-teman yang sekarang sudah GalPay. Nah, saya akan bahas 6 poin penting yang ada dalam aturan OJK tersebut. Yang pertama tentang penagihan debt collector, itu wajib untuk punya identitas resmi dari pinjaman online dan harus punya surat kuasa dan surat identitas tentang sertifikasi penagihan debt collector. Jadi umumnya debt collector datang ke rumah teman-teman itu wajib punya surat identitas dari pinjaman online dan surat sertifikasi jika dia berhak untuk menagih teman-teman. Itu wajib ya teman. Kalau nggak punya teman-teman bisa usir saja, karena itu sudah menyalahi aturan OJK. Yang kedua, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah, ini banyak sekali terjadi. Jadi jika teman-teman merasa diancam, merasa dilakukan kekerasan, dan merasa dipermalukan oleh pihak debt collector, teman-teman bisa langsung untuk mengajukannya keberatan ke OJK dan di sekitar misalnya polisi atau tetangga besar, karena itu sudah melanggar aturan OJK. Terus penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, ini bisa mengacu ke pidana teman, karena sudah melakukan kekerasan fisik. Jadi debt collector tidak boleh menagih secara kasar, tidak boleh menagih secara membabi buta ya teman. Ada aturan, ada SOP-nya. Nah, untuk yang keempat, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, ras, agama, harkat martabat, dan harga diri. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh debt collector, karena debt collector yang melakukan segala cara agar customernya mau bayar tagihan, entah itu dibully atau yang lainnya. Jadi kita kalau dibully tentang sara, suku, ras, agama, kita bisa ajukan keberatan ya teman ke OJK. Nanti debt collector itu akan kena sanksi dari OJK. Itu sudah pernah dilakukan teman saya dan terbukti aman dari debt collector ya teman. Terus penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ini berhubungan dengan kontak darurat teman, karena banyak sekali kontak darurat yang dihubungi oleh pihak pinjaman online melakukan penagihan. Itu tidak diperbolehkan, karena itu sudah melanggar aturan OJK. Terus penagihan menggunakan cara informasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus dan mengganggu. Nah, ini banyak sekali ya teman kasusnya. Jadi teman-teman jika merasa terganggu, ditelepon terus, diganggu terus oleh pihak pinjaman online melalui debt collector atau customer service, teman-teman bisa ajukan keberatan ke OJK saja. Terus penagihan hanya dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan, tidak boleh sembarang tempat. Jika teman-teman ditagih di kantor atau di jalan, itu sudah menyalahi aturan OJK, teman-teman bisa debat saja, karena ada aturan OJK yang mengatur tentang itu. Nah, yang terakhir, penagihan dilakukan maksimalnya jam 8 malam. Jadi kalau sudah melebihi itu, debt collector tidak boleh menagih kita. Nah, untuk
detailnya teman-teman bisa download saja PDF-nya tentang aturan ojek ini. Saya sudah sampaikan link di deskripsi, teman bisa baca-baca tentang aturan ini agar nanti bisa punya kekuatan untuk bisa menghadapi developer jika sewaktu-waktu developer menagih teman-teman. Nah, itu untuk hal kedua. Untuk hal ketiga, kita harus paham jika galbay itu tidak seserem yang teman-teman pikirkan. Galbay itu cuma sebatas kita nggak bayar pinjaman yang teman, jadi nggak ada sanksi dari pihak polisi atau hukum pidana, karena itu masuknya cuma perdata, jadi cuma masalah hutang piutang. Tidak boleh teman-teman pikirkan terus, nanti teman akan stres sendiri. Teman-teman harus fokus bekerja, punya income tambahan, cari income tambahan, kembangkan diri, fokus untuk teman-teman cari dana tambahan agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, kalau kebutuhan sudah terpenuhi, teman-teman tinggal bayar tagihan pinjaman kalau sudah punya uang seperti itu. Jadi tidak membebani pikiran teman-teman, dan juga banyak sedekah dan bagian orang tua itu juga bagian penting ya teman, agar nantinya kita dapat rezeki yang tidak terduga, dan banyak sekali orang yang sudah melakukannya. Nah, itu saja dari saya tentang akhirnya resmi aman galbay Akulaku Kredivo Easy Cash Shopee Paylater. Nah, buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini bisa tulis di kolom komentar, atau ada pengalaman seputar penagihan debitur juga bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.